Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mau beribadah di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdiri, kita bernyanyi hormat bagi Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan responsif kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana? Berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab bila kasih menutup sudutnya, mereka melaksanakan langkah hidup untuk memelihara khususan di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam negeri yang kudus, Tuhan
setia kehidupan kita selama hidup kita di dunia ini. Mari kita menghadap Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan merasa bersalah dan malu dan dengan segala kerendahan hati. Kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami sampai pada saat ini Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Selama kehidupan kami Tuhan, seringkali kami Tuhan melanggar perintah-Mu Tuhan, menyakiti hati-Mu Tuhan, menyakiti hati sesama kami Tuhan. Terlebih kami Tuhan menjadikan Tuhan diri kami sendiri Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami Tuhan, agar tidak menjadi penghalang berkah anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Untuk itulah Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menolong dan memberkati setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita di dalam Kidung Jemaat nomor 33, Suara-Mu Ku Dengar, bait 1 dan 2. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita naikkan pujian kita di dalam Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku.
ayat 16 sampai 21. Kita telah mengenal dan telah percaya atas kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kita berkumandanglah suara dari sebelah. Kerajaan surga, pada siang hari ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami boleh menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Semua karena berkat anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, terlebih kami juga membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu dan merenungkannya di dalam hati pikiran kami Tuhan. Kami meminta pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menolong dan memberkati kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini, yang bodoh ini Tuhan, yang hina di hadapan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba-Mu Tuhan, baik dalam berkata-kata, tutur kata, bahkan bahasa Tuhan. Engkau senantiasa menolong, memberkati. Waktu ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Itu juga dengan jemaat di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menolong dan memberkati. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah ditemukan, katakan amin. Amin. Kita akan membaca ini berganti, yang laki-laki membacakan ayat yang ganjil dan yang perempuan membacakan ayat yang benar. Dengan judul perikop di atas, mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat yang 1,
kepada dia, apa yang telah kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih kami itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semuanya yang telah dibaptis dalam Kristus adalah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dan kita tahu bahwa manusia telah disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya, agar kita mendapatkan keadilan daripada dosa. Amin. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Bahwa tidak berkuasa lagi di atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, serta karirnya untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bersama-sama, Demikianlah katanya kamu kepadanya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada saat ini yang menjadi tema pertemuan kita pada siang hari ini yaitu pengharapan bagi orang yang beriman. Pengharapan bagi orang yang beriman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam surat ini merupakan surat terakhir Paulus yang ditulisnya di daerah Yunani, dan bahkan juga ada tanggapan yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah ringkasan komprehensif atau seluruh teologi Paulus. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat di Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan, baik dari orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma. Selain daripada itu juga di dalam jemaat terjadi yang namanya konflik. Oleh karena itu Paulus mengirimkan surat ini untuk menasihati jemaat yang ada di Roma, bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan mereka dan bagaimana sikap mereka kepada pemerintah. Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan pengertian tentang agama Kristen dan tuntutan-tuntutan yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen. Dan sepanjang surat ini juga Paulus menekankan bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat sebagai hukum, karena Taurat tersebut tidak lagi berlaku kecuali sebagai sejarah yang kudus yang menceritakan bagaimana umat bisa ada sampai pada saat ini. Kitab ini ditulis sekitar 57 Masehi dan tempat penulisannya diperkirakan waktu Paulus tinggal di rumah Gaius di Korintus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita melihat bahwa di Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11 Rasul Paulus juga berbicara mengenai kutuk pada saat itu manusia yang hidup tanpa Kristus, yang digambarkan seperti manusia yang hidup di dalam kutuk atau di manusia yang masih hidup di dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih, menurut Paulus, orang Yahudi maupun non-Yahudi telah berdosa dan berada di dalam perhambaan dan di bawah murka Allah.
siapakah Allah yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan mereka menyembah yang berhala di hadapan Tuhan. Jadi Paulus juga mengingatkan bahwa hukum Taurat dan sunat memang baik dan suci, tetapi tidak dapat dipakai untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Jadi Paulus berkata bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya saja, tetapi oleh karena ia mempunyai kepercayaan dan mempunyai yang namanya iman. Saudara-saudari dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini berbicara bagaimana kita memandang arti kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup penuh dengan dosa di dalam dunia ini? Di mana banyak orang yang di luar sana sangat menikmati hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita dan saya, apakah kita boleh bertekun dalam dosa? Apakah kita masih hidup di dalam dosa itu? Bukankah Tuhan, kita adalah Tuhan yang maha baik, yang akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita untuk mengampuni setiap dosa saudara dan saya di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, yang akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita bisa lihat di ayat yang 1. Penulis kitab Roma jelas berkata di ayat 2 mengatakan bahwa sekali-kali tidak. Apakah artinya itu? Orang percaya tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, karena Kristus telah mati di atas kayu salib. Jadi dosa kita telah mati bagi Yesus Kristus dan tidak boleh lagi hidup bagi dosa di ayat yang kedua. Jika kita telah mengambil bagian dalam keselamatan di dalam nama Yesus Kristus, jika kita telah percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan kita telah diselamatkan, kita telah diampuni, maka dengan mengaku percaya kepadanya yang biasanya dilakukan, dan kita juga mengambil bagian dalam seluruh kehidupan Yesus yang telah Yesus jalani semasa hidup Ia di dunia. Kita mengambil bagiannya, yaitu kematiannya, supaya kita dapat dibangkitkan dalam kebangkitan dan hidup dalam hidup yang baru bersama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, pasal 6 ayat 1 berbicara tentang pengudusan hidup orang percaya. Pengudusan hidup orang yang percaya merupakan kasih karunia Allah. Melalui kasih karunia itu, orang yang percaya menjadi kudus dan suci di hadapan Tuhan, serta mendapat kuasa untuk mengalahkan dosa. Dikuduskan artinya disucikan. Kita dipisahkan dari segala yang jahat, dari segala yang najis, dari segala maut. Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, oleh kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Jika demikian, apakah kita benar-benar mengerti bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib
seharusnya kita yang ada di sana, yang seharusnya kita yang menerima segala penderitaan yang telah dia hadapi pada waktu itu, pada 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudari, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan terus-terus hidup di dalam dunia orang yang berdosa, yang fana, yang terus terikat di dalam dunia ini. Karena kita yang telah mati, kita juga mati bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kita telah bebas dari segala dosa. Mau tidak mengingat kita kembali. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita juga hidup dengan Dia. Amin. Amin. Karena Kristus telah mengalahkan maut, sehingga maut tidak berkuasa lagi bagi diri saya dan saudara-saudari yang terkasih yang ada di tempat ini. Bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari ingat bahwa Yesus Kristus hanya mati untuk satu kali saja. Dia tidak mungkin mati berkali-kali, atau 2030 yang ke depan dia mati lagi untuk menebus dosa saya dan saudara-saudari. Tidak. Dia hanya mati satu kali untuk selama-lamanya, untuk menebus dosa saya, menebus dosa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang ada di tempat ini. Karena kematiannya dan kebangkitan tersebut, kita yang menjadi pengikut Kristus juga dapat hidup oleh karena Dia. Oleh karena kita telah hidup bersama-sama dengan Dia, maka kita juga harus hidup bagi Dia, kepada Yesus Kristus, bagi Allah yang telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Mari kita meninggalkan kehidupan lama kita yang berada di dalam kehidupan dosa, yang berada dalam perhambaan. Karena Yesus Kristus telah menggantikan kita dengan kehidupan baru, di mana kita hidup bagi Allah. Di ayat yang 11. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana yang sebenarnya? Apakah Yesus Kristus mati bagi dosa saya atau saudara-saudari? Marilah kita merenungkan bahwa cara paling mudah untuk kita hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus, yaitu menjauhi dosa yang dulu kita telah lakukan ketika belum mengenal Yesus Kristus. Memang kita semua mempunyai kelemahan, keterbatasan di masa lalu yang kita lalui. Masing-masing kita rentan bagi kita untuk jatuh dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu, sebisa mungkin segala sesuatu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, marilah kita usahakan kita boleh hidup benar dan hidup kudus bagi Tuhan. Ingat bahwa kita telah ditebus. Kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus sendiri. Kita bisa lihat di dalam 1 Petrus ayat 1 sampai 9. Sehingga kita pun harus hidup dengan benar dan memuliakan Allah selama kita masih hidup di dunia. Jadi Bapak Ibu, sesuai tema kita pada hari ini, pengharapan bagi orang yang beriman. Ini Paulus menggambarkan bahwa orang beriman
adalah orang yang mengalami penderitaan dan tetap memiliki pengharapan dan pemenuhan janji Allah. Orang yang hidup di dalam pengharapan, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang mengalami penderitaan di dalam Yesus Kristus, ia memiliki pengharapan akan pemenuhi janji Allah. Memenuhi janji Allah, saudara. Ada 3 dasar pengharapan bagi orang yang beriman, yang memiliki iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ada 3, saudara-saudari. Yang pertama yaitu kematian Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa kematian Kristus merupakan inisiatif Allah untuk memenangkan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yang kedua, kebangkitan Kristus. Paulus mendasarkan bahwa pengharapan orang percaya pada Kristus yang bangkit dan hidup. Orang yang percaya akan mati karena dosa, seperti Adam, tetapi akan dibangkitkan juga pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah pemberian Roh Kudus. Pemberian Roh Kudus merupakan tanda kasih Allah kepada orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita diberi jaminan bahwa sekalipun mengalami penderitaan, Allah tidak akan mengecewakan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi yang menjadi kesimpulannya pada siang hari ini, marilah kita, saudara, yang sesungguhnya dosa kita telah dipisahkan kita dari Allah, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita telah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Buktinya bahwa kita telah mendapat kasih karunia tersebut. Kita boleh ada sampai pada saat ini. Sederhana saja, seandainya kita belum mendapatkan kasih karunia tersebut, maka sesungguhnya kita semua sia-sia di hadapan Tuhan. Kita semua sudah mati bagi dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan karunia, kita boleh hidup di dalam tangan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi rema pelita, menjadi terang di dalam setiap kehidupan kami, dalam melewati kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mencurahkan bagi jemaat yang ada di tempat ini, untuk mereka boleh mengerti apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Waktu selanjutnya kami serahkan di dalam tangan pengasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kita saatnya menyampaikan sebuah isi hati kita di hadapan Tuhan, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Ku perlukan juru selamat agar jangan kusesat. Bait 1 dan 2. Juru selamat
Bila Tuhanmu membimbing, beriman pun tentram. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Satu minggu kami boleh lewati, sehingga sampai pada saat ini, hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang Maha Kasih, Maha Penyayang di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera yang Tuhan terus pelihara di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, sehingga ibadah kami sampai pada saat ini boleh terlaksana semua karena kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menolong memberkati mereka setiap pergumulan mereka Tuhan, kerinduan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu saya serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menolong memberkati mereka, dan Engkau akan menjawab setiap pergumulan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu hal yang kami inginkan Tuhan. Engkau mampu Tuhan menolong dan memberkati kami Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga besar STP Pelita Dunia. Kiranya Engkau senantiasa menolong memberkati. Kiranya Engkau Tuhan menjaga dan melindungi, memelihara, memberkati seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan para ketua, staf, dosen yang ada di dalamnya, Tuhan memberkati. Bahkan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, hamba-Mu serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau akan menolong memberkati mereka, memampukan mereka dalam melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan, untuk terus mau melayani Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat yayasan BBG. Kiranya Engkau senantiasa menolong memberkati seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan Yesus berdoa buat para sponsor donatur kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada. Segala visi misi mereka saya serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menolong dan memberkati semuanya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di dunia ini Tuhan, di seluruh dunia ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah gereja tersebut Tuhan, agar ada pelita, agar ada terang di dalamnya Tuhan Yesus yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang terus mau melayani Engkau dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di luar negeri, di dalam negeri Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memakai mereka Tuhan dalam segala visi misi mereka Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati para pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka, memberkati mereka Tuhan Yesus yang baik. Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami juga panjang hari ini Tuhan, bahkan satu minggu ke depannya, hamba-Mu serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menolong dan memberkati seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ya karena kami percaya bahwa Engkau terus memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, demikian juga kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami bersalah kepada kami, dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami
Kristus, tiba masanya kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Nah, persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Berbunyi demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menaikkan Kidung Jemaat dalam 337, betapa kita tidak bersyukur. Baik, 1. Pada saat ini sebelum kita menerima keputusan, mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Baik, yang 1 dan 2.
bagi kita sekalian. Bagi saudara silakan berdiri dan mengambil satu bersyukur kepada Tuhan. Saudara kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.